Bismillahirrahmanirrahim. Ayo kita baca Al-Fatihah. Kita tunjukkan pahalanya kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, kerabatnya, ibu bapa kita, guru-guru kita, pengarang kitab ini, waliman ammar hadzal majlis, wabil khusus sayyidil walid Al-Habib Naufal bin Muhammad bin Aqil bin Usman bin Yahya. Allahumma ghfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum wasi' madkhalahum wa nawwir qabrahum waj'alil jannata maswahum waj'al ya Allah qabrahum rawdah min riyadil jannah wa la taj'al ya Allah qabrahum hufra min hufarin nar birahmatika ya arhamar rahimin. Al-Fatihah ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyyah salihah jami'ah nafi'ah wa ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam bisirril Fatihah. Ahsanallah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. قال المصنف رحمه الله ونفعنا ببركة علومه وبكم في الدارين آمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم ارزقنا علما نافعا وعملا صالحا متقبلا وأنت راض عنا ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ربنا لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أفضل الأعمال الصلاة في أول وقتها. رواه الترمذي والحاكم وصححه وأصله في صحيحين. Wa ani ibni Mas'ud, akhir sanadnya Sayyidina Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu an, semoga Allah redha padanya, gala dia berkata, gala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, afdalul a'mali as-salah fi awwali waqtiha. Bersabda baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebaik-baiknya amal
seutama-utamanya amal, seafdal-afdalnya amal adalah salat pada awal waktu. Makanya kalau kita berbicara tentang salat awal waktu, sedikit daripada hamba-hamba Allah yang bisa mengerjakan. Dari segitu banyak umat baginda Nabi kita Muhammad, dari segitu banyak total jumlah bilangan hambanya Allah Subhanahu wa taala, sedikit yang bisa ngerjain. Kadang-kadang kita yang gemar majelis taklim juga masih bolong-bolong. Betul gak kira-kira? Makanya seutama, yang paling tinggi, puncak daripada amal adalah salat pada awal waktu. Ada yang namanya hawa nafsu itu ammarah, nafsul ammarah. Ada lagi di tengah-tengahnya nafsul lawamah. Lagi yang ketiga, yang paling tinggi di puncak, nafsul mutmainnah. Ini yang sering kita dengar. Di saat Allah panggil seseorang, Allah berfirman, ya ayat Tuhan, nafsul ammarah, ada? Nggak ada. Atau nafsul lawamah, kagak ada. Intinya nafsul mutmainnah. Nah, jadi kita ambil pelajaran dari sini. Susahnya kita taat karena masih ada hawa nafsu. Kalau apabila seseorang dia berada di Mekah, lalu di depan Ka'bah, dia munajat kepada Allah, dia berdoa kepada Allah, dia meminta kepada Allah, walaupun di multazam, artinya multazam pintu Ka'bah, dia udah senderin dirinya di depan Ka'bah, dia gelantungan di multazam, lalu dia berdoa, ya Allah, tolong engkau hilangkan hawa nafsu yang ada di dalam diri hamba. Pasti jawabannya Allah bakalan tolak doa kita. Seluruh doa Allah terima. Bahkan ada hadis dari baginda Nabi kita Muhammad, Allah malu apabila seorang hamba telah bersandar di depan Ka'bah, diketuk pintunya Allah, dia bergelantungan di multazam, kecuali seluruh permintaan-permintaannya, doa-doanya diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Beda dengan hawa nafsu. Kalau hawa nafsu kita hilang, enak dong, kayak malaikat. Malaikat nggak ada hawa nafsu, manusia ada hawa nafsu. Betul gak kira-kira? Malaikat dari awal Allah ciptakan yang sedekap-sedekap sampai yaumul qiyamah. Allah ciptakan ruku dari awal ruku sampai nanti yaumul qiyamah ruku mulu. I'tidal sampai yaumul qiyamah i'tidal. Ada lagi yang sujud, Allah perintahkan dari awal penciptaan malaikat sujud sampai nanti yaumul qiyamah sujud. Begitu juga ada lagi yang lisannya zikir kepada Allah, memuji Allah, membesarkan Allah, mengagungkan Allah, selaya dia bertasbih subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar sampai yaumul qiyamah. Itu malaikat. Kalau manusia beda. Ada duit, nggak ada duit, sama apa kagak? Ini namanya nafsu nih. Ada duit, ame nggak ada duit, ibadah sama apa kagak? Kagak. Apalagi maaf, kita ngontrak lagi deh, 2 hari lagi jatuh waktu tempo. Kira-kira bisa duduk majelis taklim? Belum tentu. Bisa tahajud? Belum tentu. Baca Quran? Belum tentu. Sholat subuh? Belum tentu. Tapi kalau lagi megang duit, asik. Ibadah juga asik. Betul gak kira-kira? Hadir majelis taklim, senyumnya semeriwing. Betul gak kira-kira? Makanya ente kalau mau tahu orang lagi banyak duit, ame gak punya duit, lihat aja dari mukanya. Kalau mukanya enak dipandang, mukanya lagi bercahaya, enak dipandang senyumnya, wah terasa banget gitu semeriwing, berarti ini orang habis dapat duit, habis dapat komisi. Bisa jadi nih, bisa jadi. Apa ada tanah yang jebol, betul gak kira-kira? Rumah cair, mobil cair, betul gak kira-kira? Kagak ngapa-ngapain. 50 juta aja deh. Dari pembeli 25 juta, dari penjual 25 juta. Maklar sendiri-sendirian lagi. Megang duit 50 juta. Enak gak kira-kira? Adem gak kira-kira? Adem. Tapi kalau nyatanya maaf, cicilan belum kelar. Udah gitu harus bayar kontrakan, utang di mana-mana, jidatnya mengkerut. Makanya kalau ente lihat ada orang jidat mengkerut, jangan diajak ngomong. Galakan dia ketimbang kita. Betul gak kira-kira? Habis itu disuruh nasehatin agama, suruh sholat lagi, yang ada di marah-marah. La haula wala quwata. Betul gak kira-kira? Suruh hadir lagi majelis taklim, jidatnya mengkerut. Kira-kira bisa hadir apa kagak? Kagak. Seperti itu namanya nafsu. Makanya Allah berfirman, innan nafsa la ammaratum bisu. Sesungguhnya hawa nafsu ini membuat condong manusia itu untuk melakukan daripada perbuatan dosa, keinginan-keinginan, kenikmatan-kenikmatan dunia. Oh maaf, dia pengen yang enak-enak. Biasanya yang dilarang itu yang enak. Yang dilarang di agama
di agama, bukan dilarang di alam dunia, tidak. Bukan dilarang pada umumnya. Yang dimaksud di sini dilarang adalah dilarang agama. Main perempuan, main cewek, enak apa kagak kira-kira? Hei. Ada tulisannya, lihat boleh, pegang jangan. Paham maksudnya? Lihat boleh, pegang jangan. Pertanyaannya, abis dilihat enakan diapain? Tuh tahu tuh jawabannya, pegang polos banget. Laki-laki lagi yang jawab, pegang beb. La haula wala quwata. Maksiat, betul ya kira-kira. Mengundang murkanya Allah. Tapi maaf, yang dilarang enak. Mabok-mabokan? Asik. Orang kalau belum pernah mabok, oh nggak enak. Tapi kalau dia udah mabok, waduh, lupa semua-muanya. Betul ya kira-kira. Lupa dirinya, lupa keluarganya, lupa kerjaannya, lupa anak bininya di rumah. Betul ya kira-kira. Lupa ibadahnya. Habis itu kecanduan nggak kira-kira? Nah, pakai nyanyi lagi, abok agi, abok agi, la haula wala quwata. Main judi, main lotre, main togel, pinjol. Enak gak kira-kira? Enak, gampang, 5 juta, kagak ngapa-ngapain. Model KTP, betul gak kira-kira? Model KTP, dapat duit 5 juta cair. Udah gitu KTP mertua lagi. La haula wala quwata. Ada yang begini nih, mantu minjem KTP mertua, abis itu dibikin pinjol. Ada gak kira-kira? La haula wala quwata. Berapa susahnya? Model KTP, masukin KTP nik, abis itu maaf ditransfer duit rekening 5 juta, 10 juta. Gampang gak kira-kira? Gak pakai capek-capek. Enak atau tidak kira-kira? Enak, suatu hal yang dilarang. Enak, yang dimaksud di sini adalah yang dilarang agama. Enak gak kira-kira? Asik, itu namanya nafsul ammarah. Dulu orang tua kita habis sholat subuh nganjurin kita, tong. Zaman dulu kan tetap aja tong ya. Mau namanya Muhammad, mau namanya Udin, mau namanya Hasan, panggilannya tong. Begitu kan zaman dulu. Nama keren-keren Muhammad, panggilannya tong, tong. Jangan lo tinggalin habis sholat subuh baca Quran sejus. Bukan berarti kita nggak disuruh wirid. Wirid penting. Wirid afdol. Zikir penting. Zikir bagus. Tapi lebih bagus kita jadikan Al-Quran sebagai zikir. Al-Quran dulu, baru zikir-zikir yang lain. Susunannya begitu. Jangan kita tinggalkan Al-Quran. Sehari habis sholat subuh 1 juz. 1 juz sebulan hatam. Nih orang tua kita nih, nyuruh kita. Bukan hanya nyuruh, tapi dikerjain. Dipraktekin depan kita. Habis pulang berjamaah, sholat subuh berjamaah, dipulang ke rumahnya, diteriak sama kita, ambilin Quran abak. Biasanya orang tua kita kan, kalau nggak ayah ya abak. Betul gak kira-kira? Manggil abak atau manggil ayah. Ambilin Quran abak. Kita ambil, dibaca. Itu artinya nunjukin buat kita, praktekin, nyotoin buat kita, supaya kita bisa ikutin amal-amal kita punya orang. Itu tujuannya itu kan? Begitu orang tua kita meninggal, kita mau ikutin amalan baik kita punya orang tua. Nyampe rumah, habis sholat subuh berjamaah, pakai megang HP dulu. Belum megang Quran, megang HP. Oh kayaknya ada WA nih. Mau ngelihat WA, begitu kita buka WA, larinya kemana lagi? Facebook. Bener gak kira-kira? Dari WA ke Facebook, habis Facebook, internet. Habis internet, YouTube. Habis itu Instagram. Kira-kira jadi baca Quran apa kagak? Abis itu pakai lihat video Israel dibombardir ame Iran. Bener gak kira-kira? Kita ngeliat tuh berita bahwasanya nuklir atau bom membombardir Israel. Iran ngirimin rudal kepada Israel. Pertanyaannya setengah jam lewat habis waktu kita buat berita itu. Jadi baca Quran apa kagak? Itu namanya nafsul ammarah. Itu namanya ammarah. Innan nafsa la ammaratum bisu. Yang namanya nafsu dengan ta'ah saling berebutan. Nggak bisa sama, nggak bisa jadi satu kesatuan. Ta'at ya ta'at. Nafsu ya nafsu. Kalau nggak kanan ya kiri, begitu aja. Nggak mungkin bisa jadi satu begini. Antara ta'at dengan nafsu nggak mungkin menjadi satu kesatuan, satu tujuan, satu titik, mustahil. Kecuali dia berpisah dari 2 cagak tersebut. Nafsu ke kiri, sedangkan ta'at ke kanan. Ashabul yamin dan ashabus simal. Paham kan kira-kira? Itu namanya nafsul ammarah. Habis ini, nafsu yang kedua namanya nafsul lawamah. Artinya lawamah nafsu kebiasaan kita saban hari. Kayak model makan. Tahu makan? Sehari berapa kali makan? Sehari 3 kali. Ngaji. Baca Quran. Itu namanya nafsul
lawamah, apalagi orang Betawi, betul gak kira-kira? Habis makan bubur 2 mangkok pagi-pagi jam 6. Makan bubur 2 mangkok, satenya 4. Boelah, ucus, telur, pakai nambah, amplak lagi. La haula wala quwata. Begitu pulang ditanya, "Lu udah sarapan apa belum?" Gedek Betawi. Hati kena risol 2, lontong 2, tahu 2, bakwan 2. Belum sarapan. Kalau udah kena nasi baru. Pertanyaannya, sehari apa iya ente yakin 3 kali ente makan? Bohong, bisa jadi lebih. Cemilannya nggak dihitung. Ngopinya sama pisang goreng, kadang-kadang sama gorengan, ngerokok, habis berapa batang. Kadang-kadang sehari, maaf, bisa setengah batang, setengah bungkus. Betul gak kira-kira? Kalau ada temennya, wah, itu tahu tuh. Aneh beb, kalau ngerokok sehari bisa 2 bungkus. La haula wala quwata. Coba kalau begini, aneh beb, alhamdulillah sehari bisa 1 jus. Ada gak kira-kira yang ngomong begitu? Nggak ada. Aneh beb, kalau ngerokok, apalagi kena kopinya biskota, jangan kapal api, mencret. Ini kagak kapal api, mencret, biskota, betul kira-kira, yang tebel, wangi banget. Habis itu, ada yang begitu tuh kopi. Habis minum, ekspresinya kayak nggak pernah ngopi. Ada nggak kira-kira? Habis minum, nikmat banget. Monas kelihatan, bisa 2 bungkus rokok kena kopi. Pertanyaannya 1 jus bisa habis sholat subuh. Itu namanya nafsul lawamah, kebiasaan kita. Kadang-kadang makan ame zikir kita, banyakan makan. Padahal makan pakai mulut. Betul gak kira-kira? Makan pakai mulut, zikir pakai mulut, baca Quran pakai mulut. Banyakan mana kira-kira amalannya? Hitung aja deh, itu udah 60 tahun. Kalau seandainya kata maaf per tahun dikaliin, banyakan mana itu? Bisa jadi 80 banding 20. Betul gak kira-kira? Selama 40 sampai 50 tahun banyakan makan kita. Paling cuman waktu 10 tahun, 20 tahun dihitung baca Quran, udah gitu juga cuman sekali, setahun sekali. Betul gak kira-kira? Pas ibadah Ramadan, betul gak kira-kira? La haula wala quwata. Tapi kalau makan, tangan kanan lain, tangan kiri lain, yang dibungkus lain. Betul gak kira-kira? La haula wala quwata. Kadang-kadang mulut masih penuh, masih megang aja. Ada gak kira-kira? Mulut masih penuh, tangan udah megang aja. Ada gak kira-kira? Padahal maaf, sama-sama mulut yang dipakai, tapi nyatanya kalah kita. Banyakan makan kita ketimbang ibadah kita, ketimbang taat kita. Namanya nafsul lawamah. Cuman ingat, Allah yang bakal ngasih rahmat. Artinya lawamah bisa jadi mutmainnah di saat hawa nafsu itu bisa kita kontrol. Nah, ini nih titiknya, poin daripada nafsu tersebut. Yang tadinya nafsu bisa terkontrol, habis itu jadi taat. Paham? Jelas? Pertanyaannya, ente duduk seperti ini. Habis maghrib nih, habis sholat maghrib berjamaah, habis ini ente duduk hadir majelis taklim. Dapat apa ente? Apa yang ente dapat? Dapat duit? Kagak. Ada yang ngasih makan? Kali begini, berapa nih taklim nih, malam Sabtu nih. Pokoknya setiap malam Sabtu pengajian Habib, nasi dari aneh. Ada gak kira-kira? Ada gak kira-kira? Ya bukan gak ada, dibilang mustahil, belum ada. Belum, bisa jadi nanti kita nggak tahu ke depannya. La haula wala quwata. Ada juga orang dari awal hadir yang namanya tahlil 3 hari, 7 hari. Dari abis Isya, bubar jam 10. Betul gak kira-kira? Cuman dapat apa? Cuman dapat besek 1, begitu doang. Waktu 3 jam dihitung, ditukar teman-teman dapat besek sebungkus. Betul gak kira-kira? Padahal di rumah juga bisa makan nasi. Betul gak kira-kira? Tapi lantaran Allah taruh rahmat di dalam hati kita, sehingga kita bisa kumpul, bisa taat, bisa ibadah, bisa ngerjain syariat baginda Nabi kita Muhammad. Ini kan syariat. Ini kan perintah Nabi. Talabul ilm fariidhatun ala kulli muslimin. Berarti kan jelas kita duduk hadir di sini ngikutin, menghidupkan sunnah syariat baginda Nabi kita Muhammad. Dengan apa? Rahmat yang Allah taruh di dalam hati kita. Maka nafsu tersebut bisa kita kontrol. Pertanyaannya, ada orang dia sebulan gajinya 10 juta. Pertanyaannya, kalau 10 juta cukup apa kurang? Segini banyak yang ngaji. Umpama ente kerja, ente punya gaji sebulan 10 juta. Cukup atau kurang? Ada yang bilang cukup, ada yang bilang kurang. Rasa-rasanya kalau bilang cukup, ada bohongnya di situ ya. Betul gak kira-kira? Tetangga 20. Tetangga sebulan 20. Temen 25. Adek 50. Kurang, Beb. Betul gak kira-kira? Habib tambahin lagi deh.
Kalau seandai kata sebulan ente punya gaji 80 juta. Cukup apa kurang? Masih kurang, nggak ada manusia cukup, nggak ada. Ente cari manusia yang cukup, kagak ada. Seandai kata pun ada, nggak kelihatan. Bisa dihitung pakai jari. Buktinya maaf, orang yang udah gajinya ratusan miliar masih korupsi. Betul kira-kira? Orang yang nggak gajinya udah ratusan juta, udah 5 digit masih aja korupsi. Betul kira-kira? Berarti menunjukkan sifat manusia itu kurang, nggak ada puasnya. Kecuali kalau dia udah makan tanah. Paham makan tanah? Ente ngerti gak bahasa makan tanah? Apa? Kalau udah dipendem, nah baru deh cukup. Baru hawa nafsu ini hilang. Selama kita masih hidup, hawa nafsu ini nggak bisa hilang. Ya tetangga 200 beb, ane cuma 50. Tetangga 200 juta sebulan. Tambahin lagi jadi 200. Sebulan gaji siapa 200 juta? Cukup apa kurang? Masih kurang. Sohib 500. Ada gak kira-kira yang sebulan 500? Ada. Mau halal kayak Habib kan kagak ngomong. Yang penting jumlah. Mau dari halal kayak mau dari haram kayak jalannya nggak peduli. Yang penting jumlah. Betul gak kira-kira? Itu namanya hawa nafsu. Padahal kalau Allah taruh rahmat di dalam hati kita cukup. Bahkan ada lebihnya bisa kita buat ihsan. Bisa buat sedekah kita, buat kebaikan kita, jadi donatur kita. Bisa gak kira-kira? Pertanyaannya. Kita bisa gak setiap diri kita jadi donatur? Ini musola apa namanya nih? Mereknya. Musola mereknya apa? Oh, Ar-Raudhah. Bisa gak kira-kira? Kalau diri kita, Beb, Anda pengen jadi donatur di musola Ar-Raudhah. Bisa atau tidak kira-kira? Bisa. Emang syarat untuk jadi, donatur di musola Ar-Raudhah harus 1 juta? Harus 500.000? Harus 2 juta? Tidak. 50.000 bisa gak kira-kira? Bisa. 100.000 bisa gak kira-kira? Bisa. Kalau emang nyatanya kita bisa tekan atau kontrol kita punya hawa nafsu. Bisa. Gaji 5 juta umpama. Bisa. Yang penting kewajiban kita, kebutuhan kita, udah kita keluarin. Udah kita beri haknya masing-masing. Ada sisanya. Yang kagak bisa menuhi gaya hidup. Ini penyakit. Ini yang namanya hawa nafsu. Apa bedanya makan 100.000, 50.000, ambil 2 juta? Apa bedanya? Sama juga. Orang kaya makan 2 piring. Kita juga orang miskin makan 2 piring. Betul gak kira-kira? Nggak ada orang sekaya-kayanya orang sekali makan 10 piring. Ada gak kira-kira? Pernah dengar gak kira-kira? Oh ini orang nih miliuner nih, triliunan nih, sekali makan 10 piring. Ada gak kira-kira? Paling top 1 piring, dikurang nambah 1 piring lagi, 2 piring. Selebihnya masuk kamar mandi, ngedad deh. Aja deh. Betul gak kira-kira? Yang keluar warnanya apa? Merah. Apa biru? Jangan-jangan darah biru. Begitu dia ngeden yang keluar biru gitu. Kagak, yang keluar kuning-kuning juga. Emang bedanya apa? Orang kaya kalau ngeden yang keluar warnanya kuning. Miskin? Kali gitu jadi butek, kagak, kuning juga. Sami gak kira-kira? Yang perlu, yang beda kalau hawa nafsu itu bisa kita kontrol. Akhirnya jadi manfaat buat orang lain. Paham gak nih kira-kira nih? Dari lawamah ini menjadi mutmainnah. Ini yang tinggi nih. Baru itu gampang ibadah. Kita bisa sholat di awal waktu secara berjamaah. Habis itu kita bisa beramal-amal soleh yang lain. Baik puasa-puasa sunnah ataupun sedekah-sedekah sunnah. Bisa. Zikir kepada Allah. Oh ada acara apapun bisa tentang agama. Oh kita bisa ikut. Karena tadi itu ada hawa nafsu yang terkontrol. Bukan hilang, tidak. Kalau hilang mah enak banget. Nih ngaji, kalau hilang nih sampai jam 10 Habib berhenti juga nggak ada yang dehem. Betul gak kira-kira? Mulai sekarang pengajian sampai jam 10 malam. Dehem gak orang? Dehem, namanya masih ada hawa nafsu tuh. Betul gak kira-kira? Ini kan agama yang aneh bahas. Emang apaan? Politik tidak. Ngomongin orang tidak. Gibah tidak. Yang aneh bahas syiar syariat baginda Nabi kita Muhammad. Cuman tetap aja gila nih Habib, budak nih Habib. Ada yang ngomong gitu. Ada gak kira-kira? Emang dia gak denger tuh jam digital udah masuk waktu Isa budak nih Habib. Berarti masih ada hawa nafsu. Betul gak kira-kira? Nggak bisa dikontrol. Yang membedakan seseorang itu untuk taat dari nafsu menuju taat adalah hawa nafsu yang bisa dia kontrol. Jadi menjadi nafsul mutmainnah. Allah berfirman, ya ayat Tuhan nafsul mutmainnah. Pertanyaannya, di alam dunia capek apa kagak?
Hidup capek apa kagak? Nggak ada orang yang nggak capek. Semuanya capek. Cari duit capek. Apalagi model-model kayak kita. Cuma numpang lewat doang. Tahu, paham. Numpang lewat. Gaji ente 10 juta, numpang lewat. Cicilan, bayar anak sekolah, belum bayar ini, belum bayar itu. Betul gak kira-kira? Kadang-kadang maaf, begitu awal bulan, bini udah senyum-senyum aja sama kita. Minta jatah bulanan. Betul gak kira-kira? Uang bulanan. Kadang-kadang nih, maaf, di rekening kita cuma numpang lewat. Yang enak mendem. Enak gak kira-kira? Tahu mendem? Tahu gak kira-kira? Gak paham? Beb, kasih contoh dong. Masa lu kagak paham mendem begini deh. Sebulan gaji kita 10 juta. Bulan depan 10 juta. Jadi berapa? 20 juta. Setahun? 120. Betul gak kira-kira? Kalau ngendep. Tapi nyatanya lewat. Numpang lewat. Betul gak kira-kira? Zaman sekarang kan canggih. Orang gajian transfer zaman sekarang. Dari perusahaannya ditransfer berapa? 5.400.000. Zaman sekarang UMR kan 5.400.000. Ditransfer 5.400.000. Begitu besok cicilan motor, cicilan rumah, bayar anak sekolah. Betul gak kira-kira? Apalagi maaf nih zaman sekarang masuk anak-anak sekolah. Bener gak kira-kira? Belum bayarannya, belum biayanya, belum jajannya, belum bajunya, belum bukunya, belum tasnya, belum seragamnya. Habis dihitung-hitung cuman hanya numpang. Betul gak kira-kira? Kalau ngendep sih enak ya. 5 juta juga enak kalau ngendep. Enak gak kira-kira? Bulan ini ngendep, besok gajian 5 juta, ngendep lagi, besok ngendep lagi. Aman gak kira-kira? Setahun 60 juta. Kalau 5 juta kita hitung, 5 juta kali 12 sama dengan 60. Adem gak kira-kira? Adem, tapi nyatanya cuman numpang lewat. Seandai kata Allah matikan kita, habis itu Allah bangkitkan kita lagi buat hidup lagi di alam dunia. Pertanyaannya, hidup yang kedua enak apa kagak? Sama juga rasa-rasanya. Sama gak kira-kira? Kayaknya begitu-gitu lagi. Bener gak kira-kira? Kagak ada perubahan. Capek. Begitu kita capek, kita kembali kepada Allah. Allah panggil kita. Fulan bin Fulan, masuk. Ya ayat Tuhan, nafsul mutmainnah. Irji'i ila rabbiki radiyatam mardiyah. Kembali kalian semua. Artinya kita berpulang ke rahmatullah. Radiyatam mardiyah. Ini suatu hal yang tinggi. Allah redha dengan kita sebagai hamba. Kita redha dengan Allah sebagai Tuhan. Fadhuli fi ibadi. Diakuin kita betul-betul hambanya. Betul hamba Allah. Bukan bohong-bohongan. Betul engkau hamba Allah. Yang dimaksud dalam tafsir lain, berkumpul kalian semua berada di bawah pimpinan baginda Nabi kita Muhammad. Karena ibadi di sini sesungguhnya hamba adalah baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi. Kita berada di belakang baginda Nabi kita Muhammad. Fadhuli fi ibadi wadhuli. Silahkan kalian semua masuk ke dalam surga bersama baginda Nabi kita Muhammad. Enak. Bigoiri hisab, nggak ada hisab. Orang kalau dihisab dulu belum tentu selamat. Begitu aja udah. Dihitung dulu, belum tentu selamat. Yang selamat kalau nggak pakai hisab, langsung masuk ke dalam surga. Itu yang enak. Kalau dihisab dulu, nggak ada jaminan ente masuk surga. Kalau pas dihisab, maaf, kebaikan cuma 30, dosa 70, kemana dulu? Kemana dulu? Mampir. Kalau mampir ke warung sederhana sih enak. Betul ya? Tahu sederhana. Jangan serba, beda nih. Sampai Padang, tapi kalau serba, beda. Serba 12.000, pakai telur 12.000. Pakai rendang 12.000, pakai ayam 12.000 same. Betul gak kira-kira? Tapi kan kalau mampir ke sederhana enak gak kira-kira? La haula wala quwata. Mampir dulu, kita dibakar dulu, dibersihin dulu. Tujuannya apa itu? Itu dia nemenin syaitan nanti. Nanti di pengadilan Allah, ini setan angkat tangan. Tahu angkat tangan? Artinya ngelepas diri, berpasrah diri daripada orang-orang yang mengikuti langkah daripada syaitan tersebut. Kata syaitan, lumu anfusakum, seselin diri kalian. Gue cuma mau ngajak. Elunya mau ngikut. Tujuan itu syaitan nanti buat cari temen di dalam api nerakanya Allah Subhanahu. Setannya satu, pengikutnya banyak. Paham? Setannya satu, pengikutnya banyak daripada manusia yang maaf tadi tuh kalau dia ngikutin hawa nafsu. Makanya berat, kagak gampang. Nah di saat nafsu ini bisa jadi to'ah, kita kontrol, makanya ibadah gampang. Coba ente lihat orang-orang yang sholat subuh berjamaah di awal waktu. Berarti kan dia harus bangun sebelum
Subuh nggak ada ceritanya orang habis bangun pas azan subuh bisa sholat subuh berjamaah, belum tentu. Kalau di rumahnya rumahnya kecil, udah gitu ada 3 kakak di rumahnya. Jangan banyak-banyak, satu rumah isinya 10 orang. Kamar mandi cuma 1, bisa jamaah. Kagak. Betul gak kira-kira? Berarti kan dia harus bangun minimal jam 3 atau setengah 4 sehingga dia bisa sholat subuh berjamaah baik di masjid ataupun di musola. Pertanyaannya emang gampang bangun jam segitu? Apalagi kita baru tidur jam 11. Kadang-kadang alhamdulillah orang tua kita jam 2 bangun, alhamdulillah kita jam 2 baru tidur, alhamdulillah. Paham? Dulu orang tua kita jam 2 udah bangun, setengah 3 udah bangun. Sekarang giran kita, alhamdulillah jam 2 baru tidur. Bisa bangun setengah 4. Bangun setengah 7 teriak deh, astaga gue kesiangan. Yang salah siapa? Setan. Betul gak kira-kira? Kita mulu salahin setan. Kesian tuh setan, disalahin mulu. Kita gak pernah nyalain diri kita. Oh berarti gue salah nih selama ini kalau begini nih. Kalau gue gak robah pola gue, hidup gue salah. Pernah gak begitu? Kurang ajar nih setan. Setan mulu disalahin. Betul gak kira-kira? Diri kita gak pernah salahin. Oh salah nih kalau kayak gini. Kalau gue tidur jam 2 lagi besok, Samin nih gue bakal bangun setengah 7. Ada gak kira-kira yang begitu? Kagak, betul gak kira-kira? Kesiangan lagi. Kadang-kadang Ramadan kagak mampir juga sholat subuh. Betul gak kira-kira? Paling top waktunya seminggu doang. Banyak banget, penuh banget, bisa 5 soft, 10 soft. Begitu seminggu, balik lagi, dia lagi. Sama itu muka-mukanya. Di Ramadan, di subuh, ame di sholat tarawih, dia juga itu. Betul gak kira-kira? Nggak berubah-berubah tuh muka, dia juga. La haula wala quwata. Yang lain, habis udah tuh. Bedanya seperti itu. Nafsu yang kita bisa kontrol. Makanya bisa taat. Makanya kita bisa gampang nih ngikutin sabda baginda Nabi kita Muhammad. Afdolul a'mal, kata Nabi. Seutama-utamanya amal soleh. Apa itu? As-salatu fi awali waktiha. Salat di awal waktu. Yang Nabi bilang tadi. Kalau udah kita bisa robah tadi itu. Hawa nafsu kita menjadi taat gampang. Tapi kalau kagak, udah diundang, udah diumumin, hadir majelis taklim, susah banget datangnya. Betul gak kira-kira? Tapi kalau undangan tahlil, kadang-kadang gak pakai diundang datang. Betul gak kira-kira? Apalagi maaf, pas habis nguburin, jamaah biasanya jarang ada yang pulang tuh. Ngapain? Habis nguburin, diri deh sohibul jenazah, sohibul bait daripada keluarga tersebut. Ngapain? Nunggu pengumuman mulai tahlil hari pertama kapan. Betul gak kira-kira? Betul gak kira-kira? Nungguin mulai pertama, malam pertama tahlilan. Bisa jadi ini malam, bisa jadi besok. Emang selama ini malam belum tentu. Ada orang dikubur habis asar umpama. Emang ente yakin malam pertamanya langsung ini malam? Belum tentu. Bisa jadi besok, mulai malam pertama besok. Betul gak kira-kira? Oh kita tahu deh tuh, udah hitung deh. Malam pertama, kedua, ketiga. Betul gak kira-kira? Keempat, kelima, keenam, ketujuh. Begitu malam ketujuh, pakai ada yang nanya, malam ke-8 gak ada. Malam ke-8 gak bikin. Malam 8 masih ditanyain. Padahal dari malam pertama sampai malam, paham maksudnya? Gampang tuh buktinya, gak pakai diundang, datang. Coba kalau majelis taklim, udah diumumin kemana-mana, diingetin. Kadang-kadang maaf sebelum khotib Jumat, biasanya MC tuh suka ngomongin tuh, ada pengajian di masjid ataupun di musola, dibacain. Tapi yang datang dede juga. Padahal gak kira-kira? Emang pertanyaannya seorang pedati belum segini doang nih. Ini mau nanya, dari pedati kan dari ujung ke ujung. Emang jamaahnya orangnya segini doang? Banyak banget ya. Kadang-kadang yang kita kagak kenal banyak. Bener gak kira-kira? Yang punya 1 anak 5 ada gak kira-kira? Adik, nyatanya yang nyampe bapaknya, anaknya, udah kemana? Bener gak kira-kira? Kadang-kadang tanpa kita sadari seperti itu, susah karena masih ada hawa nafsu yang belum terkontrol. Tapi kalau udah terkontrol gampang. Makanya pas begitu Habib baca, ketawa. Ya ini sih buat diri gue nih. Apa sama nih? Ini buat Habib, apa buat antum? Biasanya kan Habib ngomong, yang jelek-jelek Habib. Sekarang kagak udah. Bener gak kira-kira? Masa Habib mulu? Jamaahnya kapan? Artinya maaf nih, segini aja nih, sehari 5 waktu aja kita gak bisa. Sehari 5 waktu masih banyakan bolongnya. Padahal kalau ada waktunya sih ada. Ada gak kira-kira? Ada. Salat subuhnya berjamaah, awal waktu, zohornya awal waktu. Tapi alhamdulillah yang setengah 3 ada. Ada gak kira-kira?
Yang sholat zuhur 2:30, ada gak kira-kira? Yang sholat asar 5:30, ada gak kira-kira? Ada, banyak banget buktinya. Berarti maaf, masih banyak hawa nafsunya itu. Susah untuk dikontrol. Ini yang membedakan mana yang taat, mana yang ngikutin hawa nafsu. Paham? Jelas? Ini nafsu sampai kapan tadi tuh? Sampai yang terakhir. Kecuali kalau kita udah mati. Habis tuh. Baru hilang. Kalau udah makan, yang namanya tanah hilang tuh. Bainal ma wal kafan. Kalau udah dimandiin, habis itu dikafanin, habis itu dipendem, kelar baru deh. Keinginan kelar deh. Kalau kagak selamanya masih ada keinginan, itu namanya hawa nafsu. Wallahu a'lam bissawab. Mudah-mudahan sedikit jadi ilmu yang nafi. Allah kasih kita pemahaman yang benar. Kalau kita mati, Allah matikan kita dalam keadaan husnul. Al-Fatihah ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyyah salihah jami'ah wa nafi'ah wa ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam bisirril Fatihah. Fadhal. Gabung.